Mana di sini memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama dengan menginput data jumlah wilayah, di mana pada studi kasus yang kami amati yaitu jumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah yaitu berjumlah 35 kabupaten atau kota. Dan juga kami menentukan variabel, di mana variabel itu yaitu jumlah industri dan juga jumlah tenaga kerja. Kemudian di sini kami melakukan dengan menghitung jumlah total dari setiap variabel, kemudian menghitung selisih serta jumlah kuadran dari selisih untuk menentukan indeks toleransi global itu. Selanjutnya menentukan matriks bobot dari setiap wilayah spasial, kemudian menghitung selisih dari jumlah selisih pada masing-masing bobot wilayah analisis, dan yang terakhir dengan melakukan uji signifikansi. Next. Nah, di sini yang pertama ada tabel wilayah dari 35 provinsi di Jawa Tengah. Kemudian ada input data dari jumlah industri dan jumlah tenaga kerja, di mana ini didapat dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tahun 2022. Kemudian ini kami menghitung jumlah total dari jumlah industri dan juga jumlah tenaga kerja. Kemudian selisih dari masing-masing jumlah industri dan jumlah tenaga kerja, dan juga kemudian menghitung kuadran dari selisih tersebut. Kami juga menjumlahkan semua dari masing-masing unit datanya. Next. Selanjutnya kami melakukan pembobotan, di mana di masing-masing wilayah ini kami melakukan dengan cara menghitung berapa wilayah tetangga yang berdekatan pada setiap wilayah ini. Sebagai contoh, Cilacap ini berdekatan dengan Banyumas, Kebumen, dan juga Brebes, dan kami juga menghitung pada wilayah studi lainnya seperti itu. Next. Kemudian ini adalah produk selisih, di mana produk selisih ini didapat dari selisih yang pada tabel sebelumnya itu dan dijumlahkan pada setiap bobot yang ada. Kemudian ini ada rumus dari indeks Molan sendiri yang disederhanakan pada tabel di bawahnya, yaitu kita menghitung dari jumlah wilayahnya, yaitu ada 35, kemudian ada jumlah dari total produk selisih, kemudian dibagi dengan jumlah bobot, yaitu ada 140 pada semua wilayah, dan juga jumlah dari kuadran pada tabel sebelumnya, dan didapat hasil 0,00148874, yang dimana itu nilai tersebut mendekati 0, dimana berarti tidak ada autokorelasi spasial atau memiliki pola acak. Hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai itu tidak menunjukkan kecenderungan untuk berkelompok atau menyebar secara teratur. Atau juga nilai itu menunjukkan bahwa wilayah tersebut cenderung tidak berkelompok secara klaster karena bernilai mendekati 0 yang memiliki pola acak. Next. Selanjutnya di sini adalah tahapan untuk menentukan hotspot dan cold spot analisis, di mana yang pertama kami menginput SHP data Jawa Tengah, kemudian pada atribut tabelnya kami menambahkan masing-masing jumlah industri yang ada di Jawa Tengah, dan kemudian pada atribut itu mencari hotspot analisis dan menginput masing-masing data, yaitu Jawa Tengah dan jumlah industri. Dan ini juga ada uji signifikansi, di mana terdapat skor 0,4 dan p-value-nya ini 0,6. Next. Dan didapatkan hasil hotspot and cold spot analisis pada wilayah Jawa Tengah, di mana hotspot analisis dengan 99% confident ini terdapat di wilayah Wonosobo dan Purworejo, dan juga ada Banjarnegara, dan pada cold spotnya ini pada wilayah Brebes. Next. Kemudian ada Moran scatter plot, di mana ini dihitung berdasarkan hasil perhitungan tabel sebelumnya yang dianalisa menggunakan analisis lisa, kemudian distandarisasi dan menghasilkan pada masing-masing kuadran ini. Bisa dilihat sendiri, ini ada kuadran 1 high high, kuadran 2 low high, 3 low low, dan juga kuadran 4 high low. Di mana dapat disimpulkan global Moran ini sangat efektif untuk tahapan awal analisis karena mampu menunjukkan apakah wilayah tersebut ada indikasi pola klaster yang perlu dianalisis
lebih lanjut, di mana analisis lebih lanjut ini yaitu dengan melakukan analisis lisan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, next kita akan membahas mengenai analisis lisan. Next, pengertian pengertian itu yaitu pertama dari menghitung median atau rata-rata, dan yang kedua menghitung M2 variance, yang ketiga menyusun matriks bobot, menghitung lisa tiap wilayah, menentukan kuadran, dan merefleksikan hasil dari perhitungan tersebut. Mungkin bisa ke spreadsheet, dokumen spreadsheet yang kami tampilkan. Itu kelompok 1 kelas teknologi. Nah, bisa bagi kita. Nah, kita menghitung median atau rata-rata yang dimana terdapat bisa dilihat dari dokumen spreadsheet yang kami punya, yaitu untuk hasil median rata-rata sendiri yaitu adalah 6.765, yang dimana rata-rata ini didapatkan dari perhitungan jumlah industri yang sudah kami dapatkan dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu menghitung M2 variance, yang dimana M2 variance ini didapatkan dari jumlah industri dari masing-masing wilayah dikurangi dengan rata-rata yang sudah kami temukan tadi dan dikuadratkan, dan itu kami aplikasikan ke semua wilayah yang sudah kami cantumkan. Kemudian yang ketiga menyusun matriks bobot. Nah, matriks bobot sendiri ini merupakan daerah tetangga dari wilayah masing-masing, seperti contohnya Cilacap, itu daerah tetangganya itu Banyumas, Kebumen, dan juga Brebes. Jadi untuk yang kuning-kuning ini adalah daerah tetangga dari masing-masing wilayah yang sudah kami cantumkan. Kemudian gunanya buat apa sih? Itu untuk tahap berikutnya yaitu menghitung lisa dari tiap-tiap wilayah. Nah, untuk memudahkan kami menambahkan tabel yaitu untuk hasil pengurangan dengan median atau rata-rata, yang dimana itu memudahkan kami untuk memasukkan formula pada hasil lisanya, yang dimana hasil lisa sendiri itu merupakan rumusnya yaitu dari hasil pengurangan dengan median masing-masing wilayah ini dibagi dengan rata-rata tadi yang 6765, kemudian dikali dengan penambahan dari daerah tetangga yang emang dekat dengan Cilacap contohnya kayak tadi kita menambahkan dengan Kebumen, kemudian Banyumas, dan juga Brebes. Nah, hasil lisa ini tadi yang sudah disebutkan untuk rumusnya diaplikasikan dengan semua wilayah, dan dari hasil lisa ini didapatkan jenis autokorelasinya positif atau negatif. Nah, dari itu memudahkan kita untuk menentukan kuadrannya. Nah, dari menentukan kuadran ini kita bisa tahu untuk caranya sendiri yaitu hampir sama seperti menghitung hasil lisa tadi, namun tidak perlu membagi dengan rata-rata. Kita tinggal hanya menjumlahkan dari hasil pengurangan dengan median tadi itu dari tetangga-tetangganya, kayak tadi Cilacap dengan Banyumas, Kebumen, dan juga Brebes, dan didapatkan untuk hasil kuadrannya low low, high low, atau high high, dan juga low high. Nah, jadi bisa diketahui sesuai yang sudah dicantumkan untuk kuadran 1 sampai kuadran 4 dari daerah mana saja. Nah, bisa kembali ke PPT. Jadi dari hasil perhitungan tadi itu kita dapatkan hasil visualisasi petanya, yaitu di mana sesuai dengan warnanya masing-masing, mana yang high-high sampai yang low-low. Dan ini memudahkan kami merefleksikan mana sih daerah yang cocok untuk dijadikan kawasan industri di Provinsi Jawa Tengah. Next. Selanjutnya masuk ke clustering. Di mana di sini kita menggunakan K-means clustering. Untuk melakukan analisis K-means clustering, yang pertama yaitu dilakukan input data yang berisi variabel berupa jumlah industri dan tenaga kerja. Selanjutnya dilakukan standarisasi data dari kedua variabel tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan analisis K-means dari data yang
telah distandarisasi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan tools-tools yang sudah ada. Untuk hasil interpretasinya, yaitu yang pertama pada iterasi. Di sini iterasi yang dilakukan pada analisis ini yaitu sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk ANOVA yaitu untuk menentukan nilai F yang besar dan C kurang dari 0,05, di mana menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang berarti di setiap klaster pada variabel yang bersangkutan. Selanjutnya untuk klaster membership ini, di mana untuk klaster 1 itu berisikan Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, dan kabupaten dan kota lainnya. Sedangkan untuk klaster kedua hanya berisi Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk klaster ketiga yaitu Kabupaten Kudus, Jepara, Semarang, serta Kota Semarang. Untuk distance between final cluster centers ini, untuk jarak antar klasternya, di mana klaster 1 dan klaster 2 itu jaraknya 6.309, sedangkan klaster 1 dan 3 2.536, dan klaster kedua dan ketiga 5.926.000, di mana dapat disimpulkan bahwa klaster 1 dan klaster 2 ini memiliki jarak lebih kecil, artinya kedua klaster ini memiliki karakteristik yang lebih mirip. Sedangkan untuk klaster 1, 2, serta klaster 2 dan 3 memiliki jarak yang lebih besar, di mana hal ini menunjukkan bahwa klaster 2 memiliki karakteristik yang lebih berbeda dibandingkan dengan dua klaster lainnya. Sedangkan untuk tabel number of keys, di sini menunjukkan bahwa klaster 1 berisikan 30 kota atau kabupaten, sedangkan klaster 2 hanya berisikan 1 kabupaten, dan klaster 3 berisikan 4 kabupaten atau kota. Dapat disimpulkan bahwa klaster 1 dengan beranggotakan 30 kabupaten ini mewakili wilayah-wilayah dengan karakteristik yang umum. Sedangkan pada klaster 2 hanya beranggotakan 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, di mana Kabupaten Banyumas ini memiliki karakteristik yang paling berbeda, bisa dari nilainya yang sangat tinggi atau sangat rendah dalam satu atau beberapa indikator, seperti potensi besar namun belum dimanfaatkan optimal, atau justru sudah jauh berkembang sendiri. Sedangkan untuk klaster 3 yang beranggotakan 4 kota atau kabupaten ini cenderung memiliki karakteristik yang lebih unggul atau menonjol. Next. Baik, selanjutnya kita masuk pada analisis DB-Scan. Langkah pertama yaitu menentukan tabel kode poin dan variabel. Di sini kami menggunakan variabel X dan Y-nya. X-nya yaitu luas lahan, Y-nya yaitu jumlah industri yang terdapat pada Jawa Tengah. Selanjutnya menentukan tabel matriks jarak antar variabel dengan menggunakan rumus metode yang terdapat pada berikut ini. Untuk detail lebih jelasnya pada tabel itu ada di PSS. Oke. Yang pertama kita dari variabel X dan Y ini kita hitung menggunakan rumus tadi sehingga mendapatkan matriks antar variabel berikut ini. Oke, balik lagi ke PPT. Selanjutnya menentukan tabel epsilon. Untuk menentukan tabel epsilon ini kita menggunakan formula yang terdapat pada spreadsheet berikut, yaitu dengan menghitung hasil dari matriks jarak tadi dan juga digunakan formula untuk mendapatkan tabel epsilon berikut ini. Oke. Selanjutnya balik lagi ke PPT. Selanjutnya yaitu pengurutan. Pengurutan ini diurut dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu ditentukan epsilon terpilih sesuai dengan minimal points. Tadi minimal points kita di sini yaitu 17, yang sudah kita tentukan yaitu 17. Epsilonnya yaitu 286. 286 itu kita dapat dari hasil means yang kita temukan pada masing-masing epsilonsnya. Berikut hasilnya. Next.
Selanjutnya yaitu menentukan tabel hasil jenis point. Ada core, border, dan noise. Di mana pada tahap ini kita menandai yang melewati minimal points tadi yaitu 17, melewati epsilon tadi yaitu 286. Jika kurang dari 286 kita tidak berikan tanda. Jika kurang dari 286 kita beri tanda biru. Jika melewati kita tidak beri tanda. Step ini penting untuk kita lakukan pada tahap berikutnya, yaitu pengkodean. Nah, pada tahap ini kita lakukan pengkodean untuk mengetahui status dari masing-masing tetangga dalam radius point, yaitu di sini poin 1 yaitu statusnya core, poin 2 yaitu statusnya border, poin 3 yaitu statusnya border, dan seterusnya. Oh ya, penjelasan untuk core, border, dan noise yaitu kalau core itu sama dengan atau lebih dari min point yaitu 17, kalau border point itu kurang dari minimal point namun masih bertetangga dengan core point. Untuk noise point yaitu kurang dari minimal point dan tidak bertetangga dengan core point. Selanjutnya kita gunakan tools pada QGIS. Tahap pertama kita kumpulkan SHP dari kabupaten atau kota di wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya kita cari titik poin industri yang terdapat pada Jawa Tengah. Selanjutnya kita gunakan tools dari DBScan clustering, yang dimana pada input ini kita gunakan minimum cluster size-nya 5, distance-nya 7 km. Setelah itu di run, yang menghasilkan ini. Yang hitam ini outlier, sisanya adalah cluster dari DBScan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing analisis. Next. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari global Morans, yaitu yang kelebihan ini pada global Morans ini memberikan gambaran umum tentang korelasi spasial secara global dan juga cocok untuk analisis awal untuk menentukan apakah data itu cenderung membentuk klaster atau menyebar. Kemudian rate-nya ini relatif mudah dihitung dan diinterpretasikan. Untuk kekurangannya sendiri, global Morans ini tidak bisa mengidentifikasi lokasi klaster atau outlier dan sensitif terhadap bentuk dan ukuran area. Kemudian analisis ini tidak cocok untuk data spasial yang bervariasi lokal secara signifikan. Next. Selanjutnya, pada analisis saya itu memiliki kelebihan analisis ini dapat mendeteksi klaster lokal yaitu pada dan high, low, dan outlier spasial yaitu high, low, dan low high. Kemudian bisa ini juga berguna untuk pemetaan wilayah prioritas atau deteksi wilayah anomali dan juga memperjelas hasil dari global Morans 1 dengan detail lokalnya. Untuk kekurangannya itu hasil ini sangat bergantung pada matriks bobot spasial dan juga dapat terjadi kesalahan interpretasi jika tidak dipadukan dengan konteks geografis dan perlu pengujian signifikansi untuk menghindari klaster yang hanya muncul karena kebetulan. Next. Selanjutnya ada Cummings, yaitu kelebihannya ini yaitu cepat, efisien, dan mudah diimplementasikan dan cocok untuk data multivarian dengan banyak variabel non-spasial. Dan hasil klaster ini bisa dikontrol lewat jumlah klaster. Kekurangannya itu harus menentukan jumlah klaster di awal. Kemudian tidak mempertimbangkan kedekatan spasial antar wilayah dan juga kurang efektif jika data mengandung outlier atau distribusinya tidak bulat atau seragam. Next. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari DBScan, yaitu kelebihannya tidak perlu menentukan jumlah klaster di awal, kemudian dapat mendeteksi klaster dengan bentuk tidak teratur dan mampu mengidentifikasi noise atau outlier secara otomatis. Kemudian kekurangannya hasil sangat bergantung pada radius dan jumlah minimum titik dan kurang cocok untuk data berdimensi tinggi tanpa normalisasi
Kemudian ini juga bisa gagal memisahkan klaster yang memiliki kepadatan berbeda. Next. Itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, aman-aman.